Illahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul 'alam wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hamilur risalah wa mu'addil amanah. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Shadaqallahul azim. Maqala Nabi alaihi salatu wasalam, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, yang mulia para sepuh, pinili sepuh, para guru, ketua yayasan beserta jajaran, hadir semuanya. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita doakan sepuh kita, guru kita, orang tua kita, ketua yayasan yang membina dan membimbing kita. Semoga diberikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini pada pertemuan kali ini ada beberapa jamaah yang meminta materi kita diseling dulu, jadi supaya tidak jenuh gitu. Mungkin bosan juga membahas air terus gitu. Ya, diganti materinya atau diselingnya. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah berinfak atau sedekah. Infak itu luas, boleh dengan ilmu, boleh dengan harta, boleh dengan tenaga, boleh dengan wawasan. Itu man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa memiliki ilmu, sedekahkan ilmunya. Jadi kalau kita punya ilmu, entah ilmu agama, teknologi, apalagi seperti arsitektur, kalau ada masjid bangun, itu infakkan ilmu kita, gambar segala macam. Man su'ila al ilmin, barang siapa ditanya tentang urusan ilmu, pakata mau menyembunyikannya, nggak mau memberikannya, nggak mau berbagi, maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang diberikannya itu oleh Allah, yang kita sandang, seandainya kita genggam tidak mau berbagi, pelit kepada orang lain, ulzima bilizamin minanar, akan diikat di borgol, itu dengan borgol yang terbuat dari api. Jadi para ilmuwan itu nggak boleh menyembunyikan ilmunya, apalagi melacurkan ilmunya. Waman kana lahu malun, barang siapa memiliki harta, falyatasaddaq bimali, sedekahkan hartanya. Sebab orang itu nggak semuanya lengkap Allah berikan. Ada yang punya ilmu tapi nggak memiliki harta, cukup sederhana. Ada yang hartanya banyak, tidak punya ilmu. Itu nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya wawasan, tapi fisiknya kuat, punya tenaga. Waman kana lahu taqatun, barang siapa memiliki kekuatan, falyatasaddaq biquwati, maka sedekahkan kekuatannya. Entah kekuatan fisik ataupun non fisik, seperti pangkat, jabatan, itu kekuatan non fisik, tapi bisa menggerakkan banyak orang. Pada hakikatnya semua orang itu 50-50, bisa bersedekah, entah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan wawasannya, dengan organisasinya, dengan institusinya. Nah hadirin yang mulia, ada mulai sedekah biasa, sedekah sunat, satu. Ada yang sedekah wajib, yang wajib dikeluarkan setahun sekali, yang namanya zakat.
Ini sedekah wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu atau putra-putri bapak punya pertanian, peternakan, pertambangan, profesi yang punya hasil banyak, itu setahun sekali wajib bersedekah alias zakat namanya. Yang ketiga ada sedekah jariah, sedekahnya satu kali, tapi pahalanya setiap detik terus mengalir non-stop. Ini yang kata baginda Rasul, idza matabnu adama in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Sedekah jariah itu bendanya yang tidak habis. Kalau yang habis seperti saya wakaf air aqua 1 dus, ini bukan wakaf. Jadi wakaf itu, sedekah jariah itu, wakaf alias sedekah jariah. Bendanya yang tidak habis. Bapak-bapak misalkan punya tanah 1 meter persegi, luas kan? 1 meter persegi. Saya wakafkan tanah ini 1 meter persegi untuk sumur pantek. Pahalanya terus ngalir sampai kiamat, setiap detik. Selagi air itu dipakai untuk MCK, kebutuhan masyarakat, buat wudhu, buat segala macam, padahal hanya 1 meter persegi. Jangankan 100 atau 1000 meter, 1 meter itu ngalir terus pahalanya. Maka wakaf 1 truk itu batu untuk pembangunan pondok pesantren, masjid, rumah sakit Islam, posyandu, kebutuhan umum, itu 1 kali sedekahnya. Tapi pahalanya non-stop terus ngalir. Ini investasi akhirat yang luar biasa. Jadi peluang ini harus kita raih. Itu kalau watajawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, berbuatlah bekal-bekal yang paling kekal abadi, paling bagus nilainya, itu adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau untuk takwa abadi, ilmu untuk takwa abadi. Sebab ma indakum yanfadu, apa yang untuk kita itu habis. Punya uang 1 triliun itu habis, artinya tidak sampai dibawa ke akhirat. Itu anak cucu. Kalau kita punya tanah 1000 meter, punya anak 10, dibagi 10 kebagian 100 meter. Terus anaknya punya anak lagi 10, 100 bagi 10, 10 meter. Punya anak lagi 10, itu tinggal 1 meter buat itu doang, kuburan. Habis. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baq. Tapi kalau untuk ridha Allah, semuanya itu abadi. Karena pada hakikatnya kita ini makhluk-makhluk abadi, calon-calon penghuni surga. Jadi kalau bapak-bapak banyak amalnya dengan sedekah ilmu, sedekah harta, sedekah wawasan, sedekah jariah, itu adalah pada hakikatnya calon-calon konglomerat di akhir. Ya, kira-kira mendingan jadi konglomerat, Ustadz Taufik, mendingan kere di akhirat. Mendingan jadi konglomerat. Nah ini yang istimewa itu sedekah jariah, walaupun hanya 1 meter persegi, terus ngalir. Apalagi itu 1 hektar. Banyak orang punya tanahnya itu puluhan, ratusan hektar, tapi yang dibawa ke hadapan Allah itu tidak semeter-meter asan. Ada banyak kita temukan. Kan pertanyaannya begini, tidak henti-hentinya seseorang itu di hadapan Allah nanti di Mahkamah Rabbul Jalil ditanya semuanya, dari mulai fisiknya, pendengarannya, sampai hartanya. Kata Allah, aku berikan kamu tuh puluhan, ratusan, bahkan jutaan hektar. Ada yang punya jutaan hektar di kita ini. Berapa banyak yang engkau bawa ke hadapanku? Apa jawabannya coba kira-kira? Kalau enggak 1 meter pun yang diwakafkan, sementara tanahnya ratusan hektar. Wa ma indallahi baq, apa saja ilmu, harta, wawasan, pangkat, jabatan,
Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah, apabila untuk menggapai ridha Allah itu akan abadi. Semoga kita yang hadir di sini semuanya itu hartanya dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu. Hatta kita memberikan infak kepada putra putri kita, kita niatkan bahwa generasi yang akan datang penerus orang-orang yang beriman, sujud kepada Allah, beriman kepada Allah, itu infak yang kita berikan 10.000, 20.000 itu abadi. Maka niatkan untuk putra putri kita, istri kita ini memberikan jajan, memberikan uang dapur. Ya Allah, agar ini dimakan dan orang yang kita berikan makan itu mau melanjutkan sujud taat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kuncinya pasang luruskan niat dalam hidup ini, seperti janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil, hidupku, matiku, hartaku, pangkatku, jabatanku, wawasanku, semua nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah, lillah, itu berorientasikan untuk mendapatkan ridho. Pasang niat dari mulai sekarang. Hatta kita mau tidur, ya Allah saya tidur ini agar bisa beribadah, sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Itu tidurnya ibadah, karena ingin menggapai ridho abadi. Napas keluar dan masuknya dinilai ibadah, padahal tidur mendengkur. Ternyata ibadah itu kalau tahu nggak sulit ya, tidur aja ibadah. Kamin amrin zaizin, banyak urusan yang boleh dilakukan. Kan tidur boleh tidak, namanya ini boleh dilakukan, boleh tidak. Sorot ibadatan menjadi ibadah bihusnin niyah, karena kita letakkan niat ingin menggapai ridho. Minum, makan, niatkan ridho, jadi kenyang dapat, itu pahalanya dah. Tapi kalau niatnya hanya agar perut kenyang saja, tidak dapat ridho. Mari kita mulai masalah sedekah. Ini yang kita bahas, masalah sedekah sunnah dulu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan. Ini lan itu huruf taukid nafi istiqbal. Jadi ternyata Al-Quran itu syarat makna, Ustadz Nanang ya. Kalau pakai lan itu maknanya sampai kiamat Anda tidak akan sampai mendapat itu kebaikan. Sampai kapan tidak akan mendapatkan kebaikan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai Anda itu menginfakkan sesuatu yang Anda cintai. Jangan benda yang udah kita nggak mau. Sedekah baju jelek, makanan sayur yang sudah asem, sudah basi, itu. Kita kalau megangnya istilah Al-Quran itu antum hidupi, kita saking nggak maunya megang itu sampai merem-merem gitu. Ya sedekah itu jangan yang seperti itu, benda yang kita sayangi, baju yang bagus, yang baru, sepatu yang baru. Jangan second-second Bang Taufik. Hewan yang sangat kita cintai itu. Itu orang kalau sedekah maulid di kampung terutama Bang Taufik, piara kambing, sayang, udah montok, lemuk, gitu, besar. Kalau dimakan untuk sendiri, motongnya nggak tega. Gitu. Tapi karena untuk sedekah maulid, demi cinta kita kepada baginda Rasul, kita infakkan, padahal sayang banget itu domba, kita rawat bertahun-tahun. Gitu. Nah yang seperti itu. Ini kembali pemahaman sedikit mengenai ilmu nahu Bang Taufik. Al-Quran syarat makna itu satu hari yang namanya Abil Aswad, itu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu nahu itu bid'ah itu Bang Taufik, karena lahir dari mulai zaman Ali bin Abi Thalib. Iya, pada satu hari Abil Aswad ini dengan putrinya duduk di sotoh di lantai 2. Nih. Malam hari, gelap gulita langit, tidak ada hujan, itu langit bertaburan bintang. Kalau anak remaja kan sok puitis, ya itu. Putrinya ini bertanya kepada ayahnya, ya abati ma ihsanus samai,
Kata ayahnya, ayu bin yati nujumiha. Bintang yang mana yang paling indah, terang dan bagus? Ih, bukan itu maksud saya, ayah. Maksud saya, betapa indahnya malam ini. Itu yang begitu gelap gulita, kita duduk berdua di sini, langit bertaburan bintang. Kayak lagunya Mas Habi. Ini kayaknya Pak Haji Master nih masih ingat Mas Habi ya? Bukan Rasa Cinta. Itu di malam indah bulan purnama ku duduk berdua, bintang-bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Ini pasti Pak Samad lagunya gini nih zaman dulu. Itu. Jangan begitu kata ayahnya, bahasanya kan ma'i sanu sama'i, jangan. Kalau itu yang dimaksud, kita duduk berdua di malam gelap gulita, langit bertaburan intangin, betapa indahnya ayah. Ngomongnya ma'ahsana sama'a, fi'il ta'ajub. Bi'af'alan tikba dama ta'ajuba auji bi'af'il qobla majrurin biba. Bi'af'ala ma'ahsana. Jadi ngomongnya kalau itu yang dimaksud, itu kita duduk berdua malam gelap gulita, betapa indahnya langit bertaburan bintang gemintang. Mestinya ngomongnya begini, ma'ahsana sama'a gitu. Maka pagi hari Abil Aswad ini laporan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya Khalifah, ini dirancuk nih bahasa kita nih, karena campur dengan orang luar negeri, jadi ngomongnya aja nggak ngerti. Putri saya tadi malam cerita gitu. Padahal dia maksud itu ada satu bintang yang paling indah. Bukan itu. Ayah gelap gulita, kita duduk berdua, langit bertaburan bintang, betapa indahnya, sok puitis. Maka kata Ali bin Thalib, karang ini pertama kali itu fi'il ta'ajub. Nah, jadi kalau kita ingin membahas Al-Quran hadis yang dalam lembut, karena bahasa Arab ini bukan bahasa Amiyah, bukan bahasa preman, bukan. Itu bahasa pusha, bahasa kamus. Coba kalau kita cari di kamus bahasa Indonesia, gue, ada nggak gue? Nggak ada. Lu nggak ada. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan sampai kepada titik kebaikan dalam bersedekah kecuali bersedekah sesuatu yang amat sangat kita cintai. Itu. Kita sayangi, mahal harganya, bagus bentuknya. Nah ya Rasul, bagaimana kalau tidak punya? Yang amat sangat kita cintai, yang bagus dan mahal, nggak ada. Itu ada sahabat bertanya dari Tasik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Bang Sail? Uhamal lam yakun indahu. Gimana kalau nggak punya apa-apa ya Rasul? Kata baginda Rasul, fa'afu malin. Maksudnya ya tasodaku bifadli malin. Kalau kita nggak punya uang 1 juta, adanya 1.000 rupiah, itu 2.000 rupiah udah lecek juga. Itu sedekah kan? Sholat subuh kotak depan masukin 2.000 rupiah. Tanggal 1, tanggal 2, 2.000 rupiah, tanggal 3, 2.000 rupiah, sampai tanggal 30. Itu nilainya 1 bulan, selama kita hidup 1 bulan 30 hari, nilainya bersedekah, walaupun hanya sedikit. Begitu nanti catatan amalnya sepanjang bulan, sepanjang tahun, senantiasa bersedekah. Keren, Bang Taufik. Sedekahnya kecil tapi itu terus sepanjang usia kita bersedekah. itu. Bagaimana kalau seseorang saking pelitnya itu tidak mau infak, masjidnya roboh, tidak mau infak, pelit kepada keluarga, itu padahal duit ada, anaknya tidak selesai pendidikannya, mogok di tengah jalan, dan seterusnya. Walatul kubi aidikum ilat tahlukah. Jangan pelit ini menyebabkan kita menjadi hancur, menyebabkan rencana kita enggak berjalan.
menyebabkan pendidikan anak-anak itu gagal karena pelitnya harta digenggam. Maka infakan yang ada itu nanti usaha yang kita kelola, bisnis yang kita kerjakan itu akan menimbulkan, mendatangkan keuntungan yang banyak. Mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta disebabkan disedekahkan. Nominalnya punya duit 1 juta disedekahkan 100.000 berkurang jadi 900.000. Tapi hikmah dibalik sedekah itu usaha yang kita kelola itu akan menimbulkan keuntungan yang banyak. Udah subuh masih tahrim aja ya. Ayo Rasul, kalau engkau diutus oleh Allah itu salah satu misinya mubasyiron, memberikan kabar gembira. Ini kabar apa? Upah apa yang kami dapat apabila kami hari-hari kami itu senantiasa bersedekah. Alaikum bisodakoti bimakola au kasur. Fa inna bisodakoti asru hisolin mahmudatin. Kita hari-hari itu harus bersedekah, baik sedikit ataupun banyak. Itu karena rezeki itu kan seperti ombak laut ya. Lagi pasang banyak, lagi surut sedikit. Bahkan Imam Ali itu sedekah punya milik itu 4 dinar sedekah pada 4 posisi 4 waktu. Satu sedekah secara terang-terangan, yang 4 dinar nih. 1 dinar terang-terangan banyak orang tahu. Terus satu sedekah itu 1 dinar lagi disedekahkan secara sembunyi-sembunyi. Yang menerimanya tidak tahu. Sampai seitunya. 1 dinar lagi diinfakkan di waktu malam. Yang 1 dinar lagi diinfakkan di waktu siang. Kita nggak pernah ngatur kayak begini nih. Sedekah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, sedekah di malam hari dan di siang hari, itu 4 dinar itu. 1 dinar itu nilainya 16 gram emas murni, berarti 16 juta ya sekarang. Itu 16 juta. Kalau para sahabat itu kena hidupnya untuk ridha Allah tuh benar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Kalau kita kan lebih banyak yang digenggam harta daripada yang diinfakkan. Lebih harta itu dalam hati ketimbang di tangan. Ada 10 poin keistimewaan keramat sedekah yang Allah berikan. Jadi ternyata kalau ingin mendapatkan keramat kemuliaan dari Allah itu salah satunya rajin berinfak. Gak usah tapa di gunung, itu cari wangsit di gua-gua pergi pinggir pantai, nggak perlu. Mudah dalam Islam itu. Khamsatun fid dunya, 5 poin kemuliaan dan keistimewaan ini keramat dari Allah, Allah buktikan kes di alam dunia. Wa khamsatun fil akhirati, 5 poin lagi Allah buktikan di akhirat. Yang mana dulu nih kita bahas? Akhirat dulu, dunia dulu. Dunia dulu, karena hidup di dunia ya. Apa itu ya Rasul? 5 poin yang Allah buktikan kemuliaan, keistimewaan, keagungan, itu penghormatan dari Allah kepada orang-orang yang bersedekah. Dan kalau orang kita lihat itu di surat Al-Baqarah ayat yang awal itu, orang yang muttaqin itu ternyata salah satu tangga muttaqin itu ada 6. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tangga yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Tangga yang kedua wa yuqimuna as-salah, mendirikan salat. Tangga yang ketiga muttaqin itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini
luar biasa. Allah itu sangat adil dan bijaksana. Enggak harus semuanya kita berinfak itu. Wa mimma, sebagian, ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'tiliban il azmina. Min itu diantara maknanya itu lil ba'di, sebagian. Jadi kita punya harta itu nggak harus seluruhnya. Sepertiga, kalau kita bagi sepertiga untuk itu menghidupkan perusahaan kita, keuntungan. Atau sepertiga itu untuk apalagi keluarga kita, sepertiga untuk Allah, untuk akhirat. Cuma pada hakikatnya yang itu kita sedekahkan untuk kita lagi, bukan untuk orang lain. Man amila sholihan fali nafsih, barang siapa berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya berbuat baik kepada diri sendiri. Kita sedekah kepada orang lain itu bank sentral akhirat, tabungan kita. Begitu masuk alam kubur, itu Allah balas dengan lipat ganda. Yang pertama yang di dunia itu fa'awwaluha tathhirul mal. Yang pertama, sedekah itu berfungsi mensucikan harta. Harta kalau sudah suci, itu yang namanya api kebakaran, nggak mau tuh. Pahit buat lidah api itu, rumahnya, mobilnya, nggak mau itu. Sehingga maksudnya diamankan oleh malaikat hafadz, malaikat penjaga. Aman kalau harta disedekah, karena sudah suci. Seperti kalau kita punya baju, udah di laundry, itu udah wangi, masuk dalam lemari, terjaga aman, tidak akan kena debu, tidak akan ada yang curi, itu aman. Nah, harta itu kalau sudah suci aman. Sebagaimana penjelasan baginda Rasul, ala innal bai'a yahduruhul lagwu wal halfu wal kidbu fasawwibuhu bis shadaqati. Perlu kita ketahui, yang namanya harta itu didapat prosesnya yahduruhul lagwu, kadang-kadang dalam transaksi, kalau pebisnis, kalau pejabat itu ada senda gurau, senda gurau yang membahayakan posisi bisnis yang keluar dari itu koridor halal. Apalagi nggak mengerti agama, kata Umar Ibnul Khattab, kalau seseorang terjun ke bisnis, ada 10 pintu bisnis itu termasuk jasa, tidak mengerti ajaran agama, tidak peduli halal haram, itu orang itu sudah tenggelam dalam urusan riba. Nah, terkadang ini harta itu ada terselip riba. Sekali waktu al-halfu ada kadang-kadang itu dalam transaksinya terselip sumpah serapah. Di pasar ini terutama banyak sekali Ustaz Nanang ini di pasar. Kata pedagang, demi Allah Bapak Ibu, ini 100.000 modalnya tok. Padahal itu sudah ada untungnya di situ. Pakai sumpah ya. Kata orang Jawa, ada orang Jawa sih, wis aja supata-supata mas, nggak perlu sumpah-sumpah, itu yang jujur-jujur saja. Itu walaupun tidak kita sebutkan berapa untungnya, jangan ngomong demi Allah segitu modalnya gitu. Ya, terkadang ada sumpah. Sekali waktu al-kidbu ada itu bohong dalam transaksi itu. Maka kata baginda Rasul, pasawwibuhu bis shadaqati, sempurnakan itu dengan cara sedekah. Ternyata kalau kita gaul dengan kalangan itu menengah ke atas, banyak juga orang yang konglomerat itu, mereka ikrar ini sepertiga untuk fisabilillah, sepertiga untuk mengelola perusahaan, sepertiga untuk keluarga kami. Ada banyak ternyata. Ada juga yang bingung, ini duit kemana infaknya? Itu pondok yang bisa percaya, yayasan yang bisa kita percaya disalurkan gitu. Itu masih banyak orang-orang seperti itu. Buat kita-kita itu sedekah itu boleh dengan sesuatu yang sedikit. Yang pertama, poin yang kedua, wasani an-nafiha tathhirul badan.
Sedekah itu yang kedua berfungsi mensucikan badan dari dosa. Coba kalau kita membersihkan itu yang namanya pakaian, badan dari kotoran, dari tanah, dari lem, kayak itu tukang masang jet pump itu. Kan kalau habis masang banyak lem segala macam. Itu membersihkannya mudah. Bisa dengan deterjen, dengan minyak, dengan tenor. Tapi kalau kotoran batin dosa itu bisa disucikan, salah satunya disteril dengan sedekah. Kata baginda Rasul itu. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sedekah dari konglomerat, kalau sekarang ada ambil zakat dari pusat sampai ke daerah sampai ke masjid-masjid. Yang zakat itu berfungsi tutahhiruhum, mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Itu luar biasa sedekah ini, mampu mensterilkan diri dari dosa-dosa. Ini ibarat rinso buat pakaian, buat cucian. Sampai sejauh itu masalah sedekahnya. Poin yang ketiga, wasalisu an-nafiha daf'ul bala wal amrod. Ini banyak yang orang-orang kaya ini ada penyakit seperti ini nih. Ada penyakit yang mampu diselesaikan, disembuhkan dengan sedekah. Maka kalau kita pergi ke Timur Tengah, Isunanam, rumah sakit itu nggak banyak. Pasiennya itu sepi, nggak seperti di kita. Banyak sekali rumah sakit pasiennya itu yang sakit. Karena di sana itu berobat itu pada umumnya pertama sabda baginda Rasul sedekah. Terus makan korma, apalagi habatus sauda. Itu orang-orang Yahudi yang canggih banyak memproduksi obat, mereka nggak minum itu obat produksi hari dari pabriknya, enggak. Malah mereka pakai tibun nabawi. Jadi mereka jual malah produksi obatnya itu. Nggak minum mereka. Bahkan mereka menyatakan seandainya umat Islam ini pakai ini konsep baginda Rasul, pola makannya, pola tidurnya, pola berobatnya, pola segala macamnya, seluruhnya, itu rumah sakit kosong, nggak ada yang sakit. Pola makan Rasul itu nggak pernah kekenyangan. Kalau kita makan Bang Taufik sampai sakit perut, mana Bang Taufik? Sampai sakit perut, sakit kekenyangan. Jadi batasi. Karena usus itu 18 jengkal, 6 untuk makanan, 6 untuk air, 6 itu jengkal untuk pernapasan. Manusia terdiri dari unsur air, yaitu tanah, api, dan udara. Ini kalau salah satunya lebih akan menjadi penyebab sakit, walaupun itu makan dan tubuh kita sedang sehat waktu itu. Bagaimana yang sudah terlanjur ada penyakitnya, kalau kanker tumor sudah stadium 4, kata dokter nggak lama lagi tinggal tunggu matinya. Itu analisa dokter begitu ya. Nah ini yang paling istimewa, salisu. Kemuliaan yang ketiga yang Allah berikan kepada para mutasaddiqin itu an-nafiha daf'ul bala wal amrod. Pertama, bisa membendung bencana. Kalau satu kampung pada rajin sedekah, Allah mau turunkan bencana, banjir, andang, bencana kebakaran di kampung itu, tapi semua orang itu rajin infak, bersedekah, itu Allah alihkan ke tempat lain. Gagal di situ, tidak Allah turunkan bencana, mau gempa bumi, tsunami itu. Cuma ini jarang direalisasikan nih. Coba direalisasikan oleh seluruh orang. Yang kedua, wal amrod. Ini keistimewaan yang ketiga itu ada 2 poin. Poin yang kedua, Allah akan cabut penyakit. Hanya kalau untuk ngobatin penyakit itu ada target, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Kita harus bersedekah itu arba'ina miskin. Bikin paket sembako misalkan.
Ada bentuknya makanan yang manis-manis, ada makanan pokok di situ seperti beras. Itu kalau orang Madura jagung ya. Nah itu kita sedekahkan. Ini Bang Jai punya penyakit, udah mustahil bisa sembuh menurut analisa dokter. Sedekah. Silakan berobat, mau ke herbal, mau ke apotek, mau apa silakan. Tapi laksanakan sedekah. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul itu semua wahyu, semuanya wahyu, bukan karangan beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sudah bener banget itu. Kalau berbicara dokter, udah maha dokter baginda Rasul itu. Maka sedekah, bikin 40 paket sembako, berikan kepada fakir miskin. Terus cek lagi di rumah sakit, sejauh mana kemajuannya penyakit ini. Udah mulai membaik, mulai sembuh. Bulan depan bikin lagi, cek lagi. Dan itu sudah banyak bukti, itu tajribah yang sembuh. Banyak sekali. Sekali lagi kalau mau berobat mau boleh dipijat, boleh herbal, boleh ke dokter silahkan. Jadi ternyata ada sedekah itu pahalanya diantaranya Allah jadikan malaikat. Yang malaikat ini mampu mencabut itu penyakit. Teknologinya itu terserah Allah. Sebab Allah kalau mau menyembuhkan orang sakit, darahnya diganti darah yang baru, daging-daging yang baru. Itu semua seperti bapak-bapak kalau itu servis mobil motor spare partnya ganti yang baru, grace lagi. Ini teknologi Allah jauh lebih canggih daripada teknologi manusia. Itu poin yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dalam penjelasan baginda Rasul, dawu mardohum bis sodaqati. Obati oleh kalian penyakit-penyakit kalian itu bis sodaqati dengan sedekah. Itu biasanya kan setan itu di sini bisik-bisikin kita. Ya. Inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Berjuang melawan setan itu dari mulai sini. Karena ilham itu ada dari setan, ada dari malaikat. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Kalau ilham fujur itu datang dari iblis, disetir oleh hawa nafsu. Nah kalau ini dominan dalam diri seseorang, maka yang terpikir yang jelek, yang buruk, yang terucap yang buruk, sepak terjangnya dalam harian semua buruk. Tapi wazayyana lahumus syaitanu a'malahum, itu menganggap perilaku yang baik buat dirinya. Apabila ini ilham dari iblis itu dominan pada diri seseorang. Buat mereka itu seperti duduk-duduk hadir di majelis di masjid begini, apa itu sia-sia buang-buang waktu. Itu menurut pikiran mereka itu salah seperti ini. Apabila orang sudah dikendalikan bisikan iblis. Tapi kalau ini bisikan malaikat, dikendalikan oleh akal, semua yang terbetik sampai perilakunya itu semua baik-baik. Kalau engkau bersedekah, ya idukumus faqra wal fahsya, kamu jadi miskin. Itu nggak usah sedekah. Itu ternyata bapak-bapak, sedekah itu ada 70 setan orang, 70 ekor setan. Ekor nyebutnya kalau setannya 70 ekor setan yang menghalang-halangi seseorang agar tidak bersedekah. Wa innar rajula la yatasaddaqu malam yafuq li hayyin sab'ina syaitanan, kata baginda Rasul, seseorang laki-laki perempuan itu siapa saja tua muda tidak akan mampu bersedekah tangannya malam yafuq, sebelum memutuskan hubungan hatinya ini dalam ilham tadi itu dengan 70 ekor setan. Misalkan Bang Jai, Mpok Indun mau bersedekah 1 juta rupiah, itu datang setan yang pertama dari yang 70 itu. Bang, ente waktu kere, waktu pengangguran, apa ada orang lain peduli? Enggak kan, ngapain ente sedekah peduli kepada mereka? Itu.
Jangankan orang lain, saudara sendiri jijik melihat ente, udah nggak usah sedekah-sedekah. Tapi kuku aja mau bersedekah, itu kalah setan yang pertama. Datang yang kedua, terus gitu. Nah, sebelum 70 ekor setan ini kalah, maka itu baru orang ini bisa bersedekah. Perjuangan hati itu luar biasa. Coba deh kalau kita bersedekah, itu suka ada pikiran, itu ilham dari setan salah satunya. Udah itu yang itu aja tuh, yang 50 ribuan. Jangan yang 20 ribuan aja, 10 ribuan. Yang 20 ribuan tuh yang lecek itu kasih gitu. Jadi kalau orang itu tidak bersedekah, pada hakikatnya sudah kalah berjuang melawan setan. Terus sedekah itu untuk siapa? Buat yang menerima? Bukan. Itu pada hakikatnya kita transfer. Gitu. Lewat fakir miskin, fukoro, masakin, gorimin, istilahnya kita transfer itu lewat BCA, BRI, BJB gitu. Nanti kita akan memetik hasil panennya, bukan mereka, bukan. Bukan. Man amila solihan fali nafsi, orang berbuat baik, maka pada hakikatnya berbuat baik kepada diri. Orang bersedekah kepada orang lain itu pada hakikatnya sedekah kepada diri. Jadi kalau pelit kepada orang lain, pada hakikatnya pelit kepada, ada nggak? Ngerti nggak kita orang pelit kepada dirinya sendiri? Tolong jawab coba. Kata Allah, aku berikan banyak kamu, miliaran, triliunan. Berapa yang kau bawa ke hadapanku untuk bekal hidupmu, kekal abadi di sana. Ini poin yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, warrobi'u an-nafiha idkholus surur alal masakin. Ini bentuk ibadah paling gede nih. Warrobi'u, kemuliaan yang Allah berikan. Poin yang keempat itu, an-nafiha, ternyata sedekah itu idkholus surur, mampu menghadirkan rasa suka senang. Kita datang pada ponakan kita itu, atau orang-orang keluarga kita yang hidupnya di bawah kita keadaan ekonomi, bawa anggur, bawa apel, bawa duit, bawa beras, bawa sembako, kira-kira disambut seneng nggak? Seneng banget tuh, paman datang. Sampai mobil kita kotor itu dielapin, dicuci, padahal nggak disuruh. Saking senengnya. Nah, menghadirkan rasa suka seperti ini, kata baginda Rasul, idkholus surur, menghadirkan rasa suka, gembira, bunga, sukacita, itu khairun min ibadati sittina sanah, nilainya lebih bagus daripada beribadah sunnah selama 60 tahun. Emang Pak Haji pernah ibadah misalkan baca Quran sunnah 60 tahun non-stop terus baca Quran pernah? Atau sholat sunnah terus? Atau puasa sunnah terus? Itu menghadirkan rasa suka. Nilai ibadahnya selama 60 tahun ibadah sunnah. An-nafiha itu idkholus surur, itu hadirkan rasa suka. Poin yang kelima, yang terakhir nih, yang kemuliaan keramat yang Allah buktikan di dunia. Wal khomisu jiyadat. An-nafiha barokatun fil mali wasa'atun fir rizki. Kemuliaan atau keramat yang kelima, bahwa dalam sedekah itu terdapat keberkahan dalam harta. Keberkahan itu ziyadatun fil khair, akan bertambah-tambah kebaikan. Jadi langkah kita ke kanan ke kiri dengan harta itu senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, itu tambah-tambah kebaikan dalam pergaulan, itu dalam pikiran. Coba kalau orang itu rajin berinfak, itu semua tetangga mengamankannya. Jangan dia mah, tong, lu preman ya, jangan diganggu nih materialnya Pak Haji nih, itu awas kalau macam-macam, itu gua gebok. Itu orang-orang yang di sekitar kita itu mengamankannya. Luar biasa. Kalau kita mau murah, coba kalau pelit, udah habisin aja malu.
itu bawa kawan-kawan preman lu, itu. Ntar gua walaupun tahu nggak bilang-bilang gua, itu udah hajar aja habisin. Wasaatun fir rizki, dan akan bertambah berkembang rizki. Jadi kalau orang rajin berinfak tadi itu, usaha apapun yang kita kelola itu akan bertambah, mendapatkan itu keuntungan yang banyak. Ada seorang pengusaha namanya Haji Pendi, itu tinggal di daerah Cengkareng. Itu bertanya, saya bingung, Ustaz, bingung bagaimana? Saya kan punya lahan, itu buat penampungan kalau menjelang Idul Adha, Idul Fitri, itu beliau bergerak di perdagangan sapi. Misalkan Ustadz Nanang nitip di situ 1000 ekor, Bapak yang di pojokan 1000 ekor, Pak Haji Master 1000 ekor, Pak Haji Pak Camat 1000 ekor, Mamanda Tengku 1000 ekor, itu Bang Topik 1500 ekor. Itu begitu selesai semuanya, ada rorisan, ada catatan, ada pegawai di situ. Kata Pak Haji Nanang, punya saya udah diambil semua, Pak Haji Pendi. Punya Bapak sama udah diambil, semuanya udah selesai. Tidak ada titipan yang ada, tidak tersisa lagi. Tapi ada yang aneh, Ustadz, kenapa itu ada 1500 ekor sapi, nggak ada yang mengaku, dari mana itu, bingung saya. Maka saya tanya, Ustadz, itu halal apa haram buat saya? Semua orang yang menitip mengaku sudah diambil dan ada catatannya, ada karyawannya lengkap kalau keluar masuknya itu 1 ekor pun. Itu ada yang hal seperti ini. Dari mana itu datangnya? Itu yang tidak real. Gitu. Yang realnya biasanya begini. Gitu. Itu Ustadz, dari mulai ini perdagangannya itu dari mulai sapinya, kulitnya, kulit mentah, kulit jadi, sampai sepatu, tas, itu ikat pinggang, ekspor impor Australia Indonesia. Tiba-tiba itu datang pembeli dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia, padahal saya bukan jago marketing, laptop aja saya nggak ngerti bagaimana maininnya, itu mereka dapat info dari mana ke sini, saya bingung gitu. Kalau saya sudah berinfak besar, itu usaha yang saya kelola menghadirkan keuntungan yang besar. Saya nggak ngerti, ngaji nggak bisa, tapi kalau sudah infak besar, itu keuntungan datang lebih besar. Itu yang besar setahun sekali infaknya itu di daerah Pandeglang tuh, kayak Gadu-Gadung, Kadu Cekek, apalagi Solok Jengkol, kampungnya Uje almarhum, itu Jeffrey Al-Bukhari. Beberapa kampung di sana biasanya gini, 1 tahun misalkan kampung kita nggak punya masjid, daftar sama beliau, itu dibangunkan masjid dari mulai fondasi sampai finishing, sampai selesai. Udah selesai bangunannya, beliau tanya, berapa di sini ustadznya yang ngaji? 4 orang 1 bulan, jadi setiap pekan 1. Berapa khotibnya? 4 orang. Itu konsumsinya termasuk amplopnya beliau yang siapkan. Itu. Jadi beliau sudah menikmati hasil sedekah itu, usaha yang dikelolanya mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi bukannya semakin sedikit. Pantas kata baginda Rasul, tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Kecuali jadi penjudi, tukang judi, habis tuh harta. Gak ada ceritanya orang rajin sedekah jadi kere. Rezekinya banyak, keluarganya sehat, itu semua orang senang, sukacita. Inilah hikmah 5 keramat keistimewaan yang Allah buktikan di alam dunia. Mau dilanjut nih 5 poin di akhiratnya. Pending dulu. Silahkan, ini ada yang mau bertanya. Regu saya ibu-ibu, mangga badan diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, zakat yang terbuka seperti tadi saya dinari yang terlihat, itu termasuk
sombong ria atau karena kami berpikir ada orang yang bermaksud memberikan wakaf secara terbuka dalam arti kata untuk pendidikan. Dia tidak berniat untuk membuka diri ria, tapi dia mengajak dengan mengundang teman-temannya atau saudara-saudara dan keluarganya, misalkan dalam pendidikan pesantren. Tapi dia tidak berniat untuk ria, tidak berniat untuk ria memperlihatkan bahwa kami ini memberikan maaf kepada pesantren misalkan. Tapi dia ingin mengajak pada keluarganya atau teman-temannya atau sahabat-sahabatnya dan lingkungannya untuk bisa suatu saat dia jadi belajar ya di situ. Iya. Apakah itu masuk ria atau tidak? Ini satu. Yang kedua, ini kaitan dengan zakat jual beli. Misalkan zakat jual beli tanah. Ini ada informasi pendapat dari. Jadi ada yang mengatakan bahwa zakat itu dalam 1 tahun. Tapi ini zakatnya untuk jual beli tanah. Iya. Misalkan ada keuntungan dari tanah, apakah yang jual beli itu masuk zakat? Iya. Dia wajib zakat? Iya. Atau itu maksudnya sudah? Iya. Itu aja dulu. Terima kasih. Ria itu ingin dilihat orang selain Allah. Nggak ada niatan untuk ridho Allah. Ria itu tujuannya untuk makhluk. Sedekah ingin dilihat tetangga, dilihat keluarga, dilihat masyarakat, diekpos beritanya, pakai televisi, panggil wartawan segala macam. Tapi nggak ada niatan untuk itu. Amalun li ajlin nasidah kahuwaria. Amaliyah kalau untuk manusia bukan untuk Allah, bukan untuk mendapat ridho, itu namanya ria. Jelas tuh? Jelas. Sekarang poin kedua, bagaimana kalau untuk Allah niatannya memang untuk ridho? Diberitain, pakai wanggil wartawan segala macam, tapi tidak ada ingin dipuji ini mah lillahi rabbil alamin, seperti janji kita inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil. Orang ceritakan seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ribuan ekor seejeg-ejeg, baru ada orang itu berkorban ribuan ekor domba, sapi itu. Ya, ini dipuji-puji, tidak senang, tidak memuji, lu mau mencaci, tidak ada, orang urus ini. Jadi niatnya memang karena Allah. La yakhafu laumata laim, tidak peduli dia sengaja ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, tapi dalam hati kita tidak ada niatnya, memang semata-mata untuk karena Allah. Dipuji-pujian dapat, pahalanya dapat. Jadi beda. Kalau ria itu tidak ada niatan untuk ridho Allah ya. Kalau tidak ria, niatannya semata-mata ridho Allah. Walaupun banyak orang muji, banyak beritanya diekpos, itu tidak ria. Maka setiap saat kita senantiasa minta kepada Allah, fanas alul manana ayu jirona minaria mudhoifan ujurona. Kita minta kepada Allah yang maha memberikan banyak anugerah agar kita diselamatkan dari penyakit yang namanya ria. Kalau sudah selamat, maka mudhoifan ujurona, pahalanya Allah akan lipat gandakan. Ini penyakit ria itu penyakit hati. Jadi nggak ada yang tahu tuh orang ria atau tidak. Jadi pasang luruskan niat, innamal a'malu binniyat.
Udah jelas poin pertama tuh ya. Bagaimana kalau zakat? Ini ada rezekinya yang tadi kan haul itu 1 tahun. Kita kelola perusahaan tuh, itu sembako, perusahaan BBM, perusahaan apa saja. Bagaimana kalau yang namanya ini temporer nih? Itu. Waduh, obyekan kita dapat ada yang beli. Kan 1 kali doang, nggak setahun. Dapat keuntungan 15 ember. Wajib dibayar zakatnya. Bayar zakat, perdagangan 2,5%. Rizki kaget kalau besar itu wajib dibayar pada saat itu. Jadi kalau kita mau bisa aja bayar zakatnya itu biasanya kepada itu komisionernya 2,5%, itu nilai zakat doang sebetulnya. Nilai zakat. Itu jadi upah kerja mereka itu gratis sebetulnya. Menghabiskan pulsa, menghabiskan waktu sono sini. Jadi nggak dapat upah, itu hanya dapat nilai zakat gitu. Ya. Nah, orang yang hanya sedekah zakat saja sudah untung gitu. Tapi kerja orang itu sono sini segala macam nggak pernah dibayar, berarti itu gratis. Iya. Habis pulsanya, waktunya. Karena kalau 2,5% itu hanya nilai zakatnya saja. Untung kalau niat zakat, kalau enggak belum berzakat itu kalau enggak niat zakat. Itu. Makanya itu tadi kalau harta belum dizakatkan itu rawan kebakaran, rawan dicuri, rawan dirampok. Kalau harta belum dibersihkan oleh zakat. Itu. Inilah 2 pertanyaan masalah riya dan zakat. Ada lagi Bang? Enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini yang menyangkut sedekah jariyah yang jumlahnya tidak pernah habis-habis. Ini ada satu contoh Pak ya, 2 minggu lalu saya diundang di Baitus Salam. Orang sudah meninggal Pak ya. Iya. Orang sudah meninggal 2 tahun lalu waktu COVID. Kemudian keluarganya itu menyumbang 1 buah ambulans baru Pak, atas nama almarhum. Kan sudah meninggal ini Pak. Iya. Kemudian yang saya tanyakan nilai ibadah, Pak, nilai kadar nilai ibadah yang diberikan kepada almarhum. Apakah sama nilai ibadah waktu kita masih hidup langsung saya melaksanakannya? Itu aja. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang sudah meninggal, terus putra putrinya, keluarganya, istrinya bersedekah, sedekah jariyah, pahalanya yang ngalir. Ini sedekah jariyah dalam bentuk itu 1 unit mobil ambulan. Apakah pahalanya sama itu yang didapat oleh almarhum setelah meninggal sama dengan almarhum sedekah waktu hidup? Ini istimewanya kalau kita berbuat baik, keistimewaannya. Makanya kalau kita beramal bersedekah itu niatkan pahalanya untuk almarhum ayah, ibu, kakek, nenek. Jadi kalau kebaikan itu layanku sumin ujurihim syai'un, tidak Allah kurangi sedikit pun pahalanya. Kalau kita misalkan Bang Jai sedekah 1 mobil ambulan, itu ayah ibunya kebagian pahalanya 1 unit mobil ambulan. Layanku sumin ujurihim syai'un, si anaknya ini juga dapat pahala 1 unit ambul. Masuk logika enggak tuh? Masuk logika enggak? Coba tolong jawab, masuk logika enggak? Kalau bapak-bapak nyetel itu RCTI, semuanya nih nyetel RCTI. Di sana ada gambar orang yang 2 orang berita. Itu apa di televisi bapak-bapak lengkap itu gambar orangnya. Lengkap. Barangkali di televisi Haji Nana mah kepalanya doang. Di Haji Mastar mah tangannya doang. Ya.
Jadi semua lengkap. Itu kalau kita pahala, kita kirimkan buat kakek, buat nenek, buat ayah, buat ibu, 1 unit ambulan kita dapat pahalanya 1 unit ambulan. Dan kakek nenek kita, ayah ibu sama dapatnya. Layan kusut tidak berkurang min ujurihim, pahalanya saya sedikit pun. Barangkali pahala kakek kita menghadap ban mobilnya sebelah kiri. Itu. Ibu kita nggak ada yang kanan, semuanya lengkap. Jadi kalau kita pahala kirim 1 juta, semua dapat nilai 1 juta. Jangan pelit berbagi. Sama halnya beristighfar. Itu kita istighfar sapu jagat. Astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semua muslimin muslimat dunia, ayah ibu guru orang-orang yang berjasa kepada kita, bahkan muslimin muslimat mukminin mukminat sedunia yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Kata baginda Rasul, kalau dalam doa pun la tusolli alayya sholatal batra, jangan membaca sholawat khusus buat aku saja. Apa ya Rasul sholatal batra? Kalian berdoa khusus buat aku, doakan juga yang lain. Seperti tadi, walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kalau dalam bentuk pahala, baik benda sedekah ataupun istighfar, maka jangan pelit. Kita bagikan itu istighfar, seluruh dunia kebagian muslimin muslimat, bukan hanya sekedar yang hidup, bahkan yang sudah mati. Termasuk sedekah, jangan untuk kita aja. Pahalanya sedikit, tapi kalau kita buat ayah, ibu, kakek, nenek, terus sampai mereka kebagian, sama bagian dengan bagian kita. Untung nggak tuh? Untung. Inilah kunci keuntungannya kalau orang-orang hadir senantiasa di majelis ilmu. Ya. Enggak ada lagi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita baca dalam Al-Quran, begitu Al-Fatihah, dan untuk pada Allah untuk disampaikan kepada kerabat kita, kepada orang tua. Iya. Itu bisa nggak itu pakai? Nyampe dari kita. Iya. Terima kasih pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat sahabat Sauban dengan baginda Rasul dalam perjalanan. Ini sahabat itu paling jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, sehingga jarang sekali dalam hadis itu karena jarang ketemu saking jauhnya. Dalam sebuah perjalanan Sauban itu lewat satu kuburan. Itu baginda Rasul berhenti, Sauban berhenti dulu di sini, Sauban. Bukan saudara baginda Rasul, orang lain dengan Hasem, dengan Pituin, nggak ada hubungan gen, nggak ada. Itu baginda Rasul yang Allah berikan keramat, kemuliaan dan mukjizat itu mampu melihat dan mendapat info dari Allah bahwa ada 2 kuburan yang dilewati oleh baginda Rasul, adzabani fil qabri, sedang disiksa oleh Allah dalam kubur. Baginda Rasul menangis, bertutur kata kepada Sauban, kita berhenti dulu di sini, kita berdoa, itu baca Fatihah, kita kirimkan kepada almarhum dalam kubur. Panjang baginda Rasul berdoa di situ agar diringankan dari adab kubur. Setelah itu ya Sauban ambil kata itu pelapah korma, dibelah 2, ditancapkan pada kuburan yang sebelah satu, yang sebelahnya lagi satu. Jadi 2 kuburan itu 2 belah pelapah korma. Ini menandakan bahwa doa itu sampai. Kenapa baginda Rasul mendoakan orang lain di alam kubur kalau itu tidak sampai? Ya. Dan kenapa pelapah korma itu ditancapkan? Jadi semua itu bertasbih kepada Allah. Itu. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thayrus saffat kullu ya'lamu salatahu wa tasbihah
Apa kamu tidak tahu? Semua makhluk yang ada di muka bumi dan langit ini, di ruang angkasa, yusabbihu bertasbih kepada Allah. Bahkan watairu sopat burung yang sedang terbang berarakan itu beriringan, itu mereka bertasbih kepada Allah. Kodok, jengkrik. Malah jengkrik itu sama Bang Taufik mah hebat, jengkrik sampai subuh baru berhenti tasbih. Bang Taufik mah tidur dulu. Itu termasuk pohonan. Jadi ada manfaatnya buat almarhum yang sudah meninggal. Begitu suka dibikin pohonan hidup tuh ya. Selagi masih basah, itu hidup bertasbih dan ada manfaatnya buat orang yang ada di dalam kubur. Kalau dalam Al-Quran, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuna kami dan keluarga kami yang seagama, maksudnya ikhwan itu. Dari masyrik sampai maghrib semuanya yang telah mendahului kami beriman. Jadi yang menjadi tali benang merah antara kita dengan yang mati, yang hidup dengan yang mati, itu masalahnya iman. Kalau seiman mah sampai. Punya iman tuh sampai. Kalau nggak punya iman tidak. Bang Taufik, orang itu nggak punya HP, kita teleponin jamaah Al-Huda semuanya telepon, tapi orang itu nggak punya HP, nyampe nggak? Orang nggak punya iman kok, kita telepon kita doain. Ya. Tapi kalau punya HP ditelepon sama. Nah kalau orang punya iman sama seiman sama punya HP, itu doanya sampai. Itu kalau yang tidak seiman, kata Allah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini buat orang-orang yang tidak seiman. Menalin nabi salah dalam bahasa sederhana. Jangan para nabi walladzina amanu dan orang-orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, mendoakan orang yang tidak seiman. Ditegur oleh Allah, jangan doain. Kenapa kita maksa? Nah, kalau buat orang yang tidak beriman langsung Allah larang. Jangan doain mereka. Itu sebab percuma gitu, ngapain? Itu doain mereka. Kalau yang masih hidup orang beriman kita doakan agar beriman, kita dakwahkan, kita ajak agar tapi yang sudah mati didoain itu tidak ada artinya. Kalau seiman mah kalau sudah mati kita doain orang Palestina sholat jenazah, sholat gaib segala macam, itu sampai. Emang kalau kita sholat jenazah itu yang doain itu intinya sholat jenazah itu kan doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Sekarang itu orang meninggal, apakah memang itu yang kita sholatin keluarga kita semua? Tidak. Nah ini yang iman ini jauh skupnya lebih luas. Kalau yang tadi waladin solihin yad'ula, ini paket khusus. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Terus pertanyaannya, kalau anak tidak soleh sampai nggak kepada ayah ibunya? Sampai nggak? Sampai, asal seiman, tapi tidak permanen. Nah itu dalam bahasa idamatabnu adama in kota amalu ini baginda Rasul sedang menceritakan pahala permanen. Sebab ada pahala temporer, kalau kerja dibayar upahnya, kalau sudah berhenti tidak dibayar, ini namanya tempo. Ada nggak pahala yang permanen? Ada pegawai negeri sudah pensiun bayar terus, itu namanya pahala permanen. Nah baginda Rasul berbicara idamatabnu adama itu ada 3 poin yang pahalanya permanen gitu maksudnya. Itu kan Ustaz, in kotoa amalu, putus amalnya. Iya, amal mayit yang putus. Artinya tukang imam nggak pernah jadi imam lagi, guru nggak pernah mengajar lagi, ya, dosen nggak ke kampus lagi kan gitu. Tukang ojek berhenti, bahkan tukang mandiin jenazah nggak mandiin lagi. Coba kalau ada tukang mandiin jenazah mandi sendiri, serem. Putus amal dia. Tapi ada yang 3 permanen, maksudnya ngalir terus begitu.
Bukan putus dari orang lain sama orang beriman, bukan. Amalnya dia, amaluhu itu. Amalnya dia yang putus. Gak ada lagi dapat pahala kan, kalau udah nggak wajib gak dapat upah. Nggak nge-grab nggak dapat upah. Tapi bagaimana kalau dikirim? Asal seiman sampai. Kita akhiri dengan doa. Ini khusus merupakan amal soleh kita ini. Pada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Selagi mereka ada, kami berpura-pura. Setelah tiada, hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Semoga Allah tanamkan kita gemar berinfak. Itu bukan hanya kita, tapi kita ajarkan kepada generasi anak cucu kita, generasi yang akan datang. Semoga kita menjadi wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang berbahagia. Wa'fana ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.